orang Inggris mengucapkan good morning, Jika orang Korea mengucapkan annyeonghaseyo, dan jika orang Jepang mengucapkan konnichiwa, sudah sepatutnya kita sebagai umat muslim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Apriani dan ini rekan-rekan saya. perkenalkan nama saya Anissa Putri. Perkenalkan, nama saya Siti Soleha. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan meneliti sejarah tentang Kampung Cipas yang berada di Desa Cikadongdong, Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang. Saya sebagai reporter, Dan saya sebagai reporter. dan saya sebagai kameramen sekaligus editor. Di sini kami akan mewawancarai Bapak Uus Ruskanda sebagai Ketua BPD Kampung Cipas. Maaf Bapak, kami dari Sekolah SMA N 18 Pandeglang ingin mewawancarai Bapak berkaitan dengan tradisi dan yang ada di Kampung Cipas. Asal-usul nama Cipas atau Cikadongdong dari mana? Itu asal-usul nama Desa Cikadongdong itu ada kaitannya dengan hulu sungai. Hulu sungai yang ada di Desa Cikadongdong. Sana yang mengalir ke Kampung Cipaas, makanya disebut Desa Cikadongdong, seperti itu. Oh baik. Pertanyaan yang kedua, apakah nama kampung ini pernah diganti? Belum pernah, semenjak dari dulu nama Kampung Cipaas itu belum pernah diganti. Belum pernah diganti dari dulu. Dari mana asal para pemukim pertama? Pemukim pertama asli orang sini, jadi nenek moyang yang tinggal dulunya orang sini asli. Tidak ada yang dari luar lah. Apa agama mayoritas di Kampung Cipaas? Agama Islam tentunya. Apa saja kegiatan keagamaan yang biasa dilakukan di masjid atau musola Kampung Cipaas? Kalau malam Selasa itu pengajian bapak-bapak malam. Kalau hari Minggu itu pengajian ibu-ibu setiap hari Minggu. Nah, kalau setiap sebulan sekali itu ada pengajian buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang dilaksanakan di masjid. Oh baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya kami akan mewawancarai Ibu Suhera sebagai masyarakat Kampung Cipas. Maaf Ibu, izin kita ingin mewawancarai Ibu berkaitan dengan tradisi yang ada di Kampung Cipas. Apa saja peristiwa alam yang pernah terjadi di Kampung Cipas? Oh, peristiwa alam dulu itu Dek, katanya di sini di Kampung Cipas itu ada banjir, apa sih, banjir laut neng cek Sunda nama caah laut gitunya. Terus ayah cena di sampai di Pamatang Karang ti dieu 2 kilo katanya ya. Terus ibu juga emang sempat lihat gitu bekas banjir dulu gitu, zaman nenek moyang kita dahulu gitu yang bercerita gitu. Terus dari itu ya mungkin dari itu cuma ada sekarang ini yang banjir itu, yang banjir laut misalkan di Anyer di mana-mana. Cuma itu doang kisahnya dahulu gitu. Tahu-tahu zaman sekarang lagi ada gitu. Udah cuma itu doang yang tahu Ibu. Apakah ada bangunan bersejarah atau situs kuno selain masjid atau musola yang masih ada atau pernah ada di Kampung Cipas? Oh, yang dahulu katanya ya. Zaman dulu di sini ada yang wanita cantik dulu ya. Zaman dulu namanya Uwak Sarinah katanya. Sekarang juga emang tahu makamnya juga ada, tempat jarah-jarah orang kalau ada yang mau cepat nikah gitu ya. Jarahnya ke situ, ke Uwak Sarinah. Dahulunya itu wanita cantik bikin rebutan orang. Katanya ada yang digorok leher, ada yang diculik karena berebutan. Udah gitu, itu Bisarina sama keluarganya saking malunya, bukan bahagia itu main rebutan tapi malu. Orang-orang banyak berantem, tetangga banyak berantem, dikubur katanya. Dikubur itu Wasarina hidup-hidup. Udah dikubur hidup-hidup. Ya sampai sekarang ini, sampai detik ini orang-orang kalau mau laku mah ya, mau nikah gitu, mau apa, mau cepat itu jarah ke situ. Apa tradisi Kampung Cipas? Kalau tradisi Kampung Cipas apa ya?
paling juga tradisinya mah ya ada kalau panen padi gitu, pernikahan, pokoknya acara-acara gitu nanggap pencaksilat yang beduk itu pencaksilat dari Gunung Batu itu aja. Terima kasih Ibu atas informasinya. Dan yang terakhir kami akan mewawancari Bapak Ujang Kurniawan sebagai tokoh masyarakat Kampung Cipaas. Sekarang saya sudah berada di rumahnya Bapak Ujang Kurniawan sebagai tokoh masyarakat Kampung Cipaas. Maaf Bapak, kami dari Sekolah SMA 18 Pandeglang ingin mewawancari Bapak berkaitan dengan sejarah Kampung Cipaas. Ya, siap. Apa bangunan pertama yang ada di Kampung Cipaas? Yang pertama bangunan yang ada di Kampung Cipaas yaitu sekolah dasar, karena waktu itu walaupun kepala desanya dulu ada, tapi balai desanya belum pernah dibangun, masih dilayani di rumah kepala desa. Jadi yang pertama itu adalah bangunan sekolah dasar. Pertanyaan kedua, kapan kira-kira kampung ini dimulai atau berdiri? Dimulai atau berdiri dulu itu yang pertama ya penduduknya pindah-pindah, dan yang pertama menetap di sini yaitu jadi dari keluarga nenek saya di sini, yaitu api saja sekitar tahun sebelum merdeka, itu sekitar tahun 1920-an lah. Apa saja kegiatan ekonomi utama masyarakat Kampung Cipaas di masa lalu? Di masa lalu itu berkebun dan berladang pindah-pindah, khususnya itu bertani, tapi taninya tidak tetap. Menanam pisang atau kelapa itu kalau sudah gede pindah lagi, jadi petani berladang pindah-pindah. Dahulu sumber air utama masyarakat berasal dari mana? Dari kali, yang itu namanya Kali Cipaas yang mengalir di poros tengah-tengah yang sekarang ini berada di tengah-tengah desa. Kali Cipaas, dari Kali Cipaas dulu, karena belum ada sumur, belum ada sumur bor, pompa kayak sekarang. Dulu itu dari sungai. Siapa saja yang pernah menjabat sebagai pemimpin lurah Kampung Cipaas dari masa awal hingga kini? Yang pertama jadi kepala desa di sini itu kakek saya itu saja. Yang pertama itu, yang kedua Kiai Kadi, walaupun tidak lama tapi dia pernah menjabat jadi kepala desa. Terus yang ketiga Lurah Pawiri, namanya kepala desanya Pawiri. Terus yang keempat itu M Yusuf yang panggilan sehari-harinya itu Lurah PL. Terus yang kelima itu Pak Subandi, orang Bandung, mantan Babinsa di sini. Terus yang keenam itu Honi Rani, masih keluarga kita juga. Terus yang ketujuh Sadai, dan yang kedelapan yang terakhir yang sekarang adalah Lurah Teti. Oh baik Bapak, terima kasih atas informasinya. Iya, kembali. Sekian tugas video wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya sudah Aisyah tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.